Gimana sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif dalam menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang digunakan pun harus sesuai. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baku, baik untuk kaidah bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Kemudian, ciri-ciri ragam bahasa baku. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis atau sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau UEB. Yang keempat, penggunaan lafal bahasa baku dalam ragam lisan. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Pemakaian kata dan kalimat. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan serasi serta baku. Kata yang tepat dan serasi merupakan kata yang sesuai dengan gagasan atau maksud penutur atau sesuai dengan arti sesungguhnya dan sesuai dengan situasi pembicaraan. Kata yang baku merupakan kata yang sesuai dengan ejaan EYD. Kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif merupakan kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain harus memenuhi unsur penting kalimat. Minimal ada subjek dan predikat, terutama untuk ragam tulis. Yang kedua, menggunakan kata yang tepat dan serasi. Yang ketiga, gramatikal. Yang keempat, rasional. Yang kelima, efisien. Dan yang keenam, tidak ambigu atau tidak menimbulkan dua arti yang membingungkan. Oke, kemudian penggunaan paragraf dalam bahasa Indonesia. Paragraf yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah paragraf yang baik. Paragraf ini harus yang pertama mempunyai satu pikiran utama, yang kedua mempunyai koherensi yang baik atau hubungan antar unsurnya sangat erat dan semua unsurnya tersusun secara sistematis. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang efektif. Nah, penggunaan bahasa di kalangan pelajar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya di kalangan pelajar atau remaja saat ini lebih sering menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa daerahnya masing-masing, dan juga terkadang juga menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Nah, untuk itu upaya yang harus dilakukan oleh remaja untuk menjadikan bahasa Indonesia melekat dalam kehidupan remaja di Indonesia yang baik ialah remaja Indonesia harus belajar mencintai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus diucapkan secara baik dan benar, tidak ditambah-tambahkan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk memudahkan bahasa asing. Bahasa Indonesia harusnya lebih dicintai dan digemari daripada bahasa lainnya. Remaja Indonesia harus lebih tekun dalam
mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, apa sih manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Jadi, manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang pertama, mempermudah dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain atau lawan bicara kita. Dengan komunikasi pula, kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita, serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sezaman dengan kita. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita, dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Ia mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan kita. Yang kedua, yaitu mempermudah kita untuk berintegrasi dan beradaptasi. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka untuk mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang lain. Cara berbahasa tertentu selain berfungsi sebagai alat komunikasi, berfungsi pula sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan bergantung pada situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda pada orang yang berbeda. Kita akan menggunakan bahasa yang non-standar di lingkungan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada orang tua atau orang-orang yang kita hormati. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.